Halo, apa kabar dengan saudara Nabil? Gimana perjalanan Anda di sini? Lumayan baik, bagus. Baik. Apakah sudah melakukan studi konseling sebelumnya? Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan konseling dan asas kerahasiaan. Tujuan konseling adalah untuk membantu klien menghadapi masalah emosional, merasa nyaman dengan diri sendiri, dan menerima keterbatasan mereka. Nah, di dalam sesi konseling ada yang dinamakan asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini menjamin kerahasiaan data dan keterangan klien, sehingga tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari klien. Kalau boleh tahu, saudara Nabi datang sini dengan masalah apa? Saya di sini untuk mengurangi kecanduan bermain game. Jadi kamu bisa bermain game online. Baik, mungkin saya dapat menggunakan teknik WDEP. Kalau bisa dijelaskan apa yang dimaksud sama teknik? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi teknik WDEP adalah metode dari teori terapi realitas penjelasan yang digunakan dalam konseling untuk membantu klien memahami dan memecahkan masalah mereka dengan lebih efektif. WDP singkatan dari Once, Join, Evaluation, dan Training. Mungkin langsung saja kita ke sesi konselingnya. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang kami inginkan terkait dengan kebiasaan bermain game ini. Apa tujuan atau harapan kamu? Saya ingin mengatur waktu dengan lebih baik. Saya ingin fokus belajar dan menyelesaikan tugas-tugas saya tanpa terus tergoda dengan bermain game. Baik, Nabil. Sekarang mari kita lihat apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini terkait masalah ini. Bagaimana biasanya kamu mengatur waktu bermain game dan waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas? Saya ingin benar-benar mengatur waktu saya. Kadang-kadang saya merasa hanya bermain game sebentar, tapi akhirnya bisa berjam-jam. Saya biasa mulai bermain saat merasa bosan atau saat tugas-tugas sudah menumpuk. Baik, saya mengerti. Mari kita evaluasi cara yang kamu lakukan sejauh ini. Menurutmu, apakah cara yang kamu lakukan itu membantu kamu merasa puas atau malah membuat masalah semakin besar? Sebenarnya itu membuat saya merasa bersalah. Setelah bermain game, saya merasa waktu saya terbuang dan saya jadi stres karena tugas-tugas saya yang belum dikerjakan. Baik, terima kasih sudah menceritakan semuanya, Nabil. Sekarang mari kita buat rencana baru berdasarkan apa yang telah kita diskusikan. Bagaimana jika kita mencoba membuat jadwal harian yang mengatur waktu untuk belajar, tugas-tugas, dan waktu bermain game. Misalnya, kamu bisa menetapkan waktu tertentu setiap hari untuk bermain game seperti 1 jam di sore hari dan sisanya untuk belajar dan mengerjakan tugas. Bagaimana? Itu terdengar bagus. Jika saya punya batasan waktu bermain game, saya mungkin bisa lebih fokus saat belajar. Tepat sekali, Nabi. Dengan cara ini, kamu akan punya kontrol yang lebih bagus dan lebih besar atas waktumu dan bisa memprioritaskan hal-hal penting. Bagaimana jika kamu mulai dengan menetapkan batas waktu bermain game untuk minggu ini dan melihat bagaimana hasilnya? Baik, saya akan mencoba itu. Terima kasih. Baik, sama-sama.
Semangat untuk mencoba rencana ini. Ingat proses itu butuh waktu. Jadi beri dirimu ruang untuk belajar dan menyesuaikan diri. Kita bisa mengoperasinya lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari Sandra.